Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sofyan di BPP Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai penyuluhan perikanan dengan judul Manajemen Pemberian Pakan pada Budidaya Ikan Lele. Seperti yang kita ketahui, pakan merupakan kebutuhan utama pada budidaya ikan. 70% dari biaya produksi kita keluarkan hanya untuk pakan. Jadi jika pemberian pakan kurang tepat, maka akan mengakibatkan pertumbuhan ikan tidak maksimal dan juga akan mengakibatkan kerugian pada usaha budidaya ikan lele. Sebelum kita jauh membahas mengenai pakan ikan untuk kebutuhannya berapa, kapan kita harus memberikan, kemudian berapa takaran perharinya, maka kita perlu mengenal yang namanya pakan ikan lele seperti yang dilihat pada tabel di samping. Jadi pakan ikan lele terdiri dari 3 jenis, yaitu pakan alami, kemudian pakan buatan, dan juga pakan tambahan. Untuk pakan alami sendiri contohnya seperti cacing sutra, kemudian Daphnia magna, dan lain-lain. Kemudian untuk pakan buatan bisa berupa pelet atau pakan pabrikan. Kemudian untuk pakan tambahan bisa berupa azolla, kemudian untuk ikan lele, untuk ikan gurami misalnya untuk pakan tambahannya bisa seperti kangkung, kemudian daun talas, dan lain sebagainya. Setelah kita mengenal jenis-jenis pakan ikan lele, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah syarat pakan ikan lele. Yang pertama adalah kandungan sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan lele. Nanti akan kita tampilkan kebutuhan nutrisi ikan lele yang diperlukan. Kemudian pakan tersebut mempunyai aroma yang disukai oleh ikan lele. Kemudian ukuran sesuai dengan bukaan mulut ikan. Jadi pada waktu usia masih kecil kita sesuaikan dengan bukaan mulut untuk diameter pakannya. Kemudian akan bertahap ke tahap selanjutnya sesuai dengan kondisi atau umur ikan tersebut. Kemudian mutu dari pakan tersebut baik dan tidak beracun. Kemudian diproduksi oleh pabrik atau telah tersertifikasi. Kemudian memberikan pertumbuhan yang baik untuk ikan lele. Untuk kebutuhan nutrisi ikan lele, seperti yang kita lihat pada tabel di samping, di sini protein untuk pakan ikan lele sangatlah tinggi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, harga pakan ikan lele cenderung lebih mahal dibandingkan dengan pakan ikan lain seperti ikan gurami, kemudian ikan nila. Karena untuk ikan gurami dan ikan nila, kebutuhan proteinnya lebih rendah daripada ikan lele. Setelah kita mempelajari mengenai jenis-jenis pakan ikan lele, kemudian syarat-syarat pakan ikan lele yang bagaimana yang baik untuk ikan lele, kemudian langkah berikutnya adalah mengetahui dosis pakan yang tepat untuk diberikan kepada ikan lele agar pertumbuhan ikan lele menjadi maksimal dan juga budidaya ikan akan menguntungkan. Untuk menghitung dosis pakan ikan dalam satu hari, kita menggunakan rumus 3-5% dari total berat biomas. Jadi kita ambil contoh, misal dalam sebuah kolam terdapat 3.000 ekor ikan lele. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui biomas ikan tersebut? Kita lakukan sampling dengan cara kita ambil misal 10 ekor dari ikan tersebut, kemudian kita timbang berapa bobot dari 10 ekor ikan tersebut. Misal diketahui dari 10 ekor tersebut berbobot 100 gram, kemudian kita bagi 10 ekor ikan lele, ketemu per ekor rata-ratanya adalah 10 gram. Kemudian untuk menentukan biomasnya adalah 10 gram dikali dengan total populasi ikan 3.000 tersebut, sehingga diperoleh hasil 30.000 gram atau 30 kilo total biomas tersebut. Setelah kita ketahui total biomas dari ikan tersebut, yakni 30.000 kilo, lantas berapakah dosis makan dalam satu hari? Kita ambil saja 5% dikalikan biomas, yakni 5% kalikan 30.000, ketemu 1.500 gram atau setara dengan 1,5 kg. 1,5 kg tersebut adalah dosis pakan dalam satu hari. Misal rekan-rekan memberikan pakan 3 kali sehari, maka
dari 1,5 kilo tersebut kita bagi 3 kali, ya ini ketemu 500 gram atau setara dengan 0,5 kilo. Setelah diketahui dosis pakan dalam satu hari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pakan kepada ikan lele. Yang pertama adalah berikan pakan sedikit terlebih dahulu agar kita mengetahui apakah ikan tersebut sakit atau tidak. Jika ikan tersebut responsif terhadap pemberian pakan, maka lanjutkan sesuai dengan takaran pakan yang sudah kita timbang. Kemudian berikan pakan secara merata dan cepat agar ikan yang satu dan yang lain akan mendapatkan porsi yang sama. Kemudian hentikan memberikan pakan jika ikan tidak nafsu untuk makan, karena itu adalah pertanda ikan sedang sakit. Kemudian hindari memberikan pakan secara berlebihan dan mengapung sehingga tidak dimakan oleh ikan. Hal tersebut sangatlah tidak direkomendasikan karena akan merusak kualitas air. Jadi sisa-sisa pakan tersebut akan turun ke dalam dasar kolam, kemudian akan membuat amonia lebih tinggi. Demikian materi penyuluhan mengenai manajemen pemberian pakan pada ikan lele dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.